Ya, baik, selamat malam untuk semua peserta webinar hari ini. Ya, yang sudah hadir, meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Sebenarnya bukan belajar ya, sharing. Nanti belajarnya minggu depan. Ya, minggu depan belajarnya. Nah, eh, jadi kita hari ini akan sharing bersama juga tentang masalah personal branding, ya. Nah, mungkin juga ada yang merasa bahwa apakah saya perlu untuk memikirkan lebih sungguh-sungguh lagi, ya, tentang masalah personal branding atau sudah cukup, ya. Atau misalnya kemarin saya juga ada share di grup, ya, eh, banyak orang yang karirnya juga sudah settle pun masih tetap melakukan personal branding sampai sekarang. Nah, ini kita yang di masih masih berjuang, ya, tentunya kita juga perlu untuk melakukan segala usaha-usaha yang nantinya akan meningkatkan keterampilan kita dan juga image kita, ya, untuk orang lain yang nanti akan juga menjadi satu tujuan masa depan kita pastinya, ya. Baik. Nah, sebelum nanti webinar ini dibawakan oleh Melisa, ya, jadi eh, kami akan memperkenalkan diri dulu, siapa yang menyelenggarakan acara ini, ya. Nah, kami dari MDGPT dan juga Kompas Publishing Indonesia. Jadi saya akan berikan dulu untuk, saya akan buka satu-satu sehingga nanti yang belum follow silakan follow, ya. Ini akun saya, kalau mau di follow boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini akun Kompas Publishing Indonesia yang menyelenggarakan juga materi hari ini. Ya, kami adalah perusahaan penerbitan untuk buku-buku belajar bahasa asing, tapi juga nanti ke depannya lebih banyak juga belajar literasi bahasa Indonesia pasti. Kita juga ada kelasnya, ya. Nah, nanti saya tidak akan menjelaskan terlebih jauh untuk siapa satu persatu, tapi akunnya sudah ada, ini Instagramnya, silakan kalau mau di-follow dan melihat materi-materi yang ada, ya. Nah, Kompas Publishing ini juga bekerja sama dengan MDGPT, ya. Nah, ini MDGPT. MDGPT Agency ini adalah digital agency management, tapi kami juga fokus untuk meningkatkan skill digital management. Jadi bergerak di bidang agensi kreasi, tapi juga pendidikannya juga, ya, edukasinya juga. Jadi di sini nanti teman-teman yang belum follow silakan follow. Ya, ada banyak materi-materi yang nanti bisa teman-teman. Ini rekaman-rekaman kelas yang lama. Kalau nanti pengen dapat boleh, ya, untuk webinar-webinar gratis. Nanti teman-teman bisa lihat materi-materi yang sudah pernah kita buat, kelas-kelas yang lama. Eh, Kalau yang hari ini adalah materi personal branding, tapi kalau yang lama-lama itu juga pernah ada otomasi AI, ada kelas-kelas AI. Kita juga sering melakukan review buku sebulan sekali, ya. Jadi setiap bulan itu pasti ada review buku-buku yang menarik, ya, yang bisa dipakai untuk inspirasi setiap hari untuk kita apa meningkatkan literasi dan juga meningkatkan kualitas hidup, intinya seperti itu, ya. Nah, jadi nanti silakan. Ini akan lebih banyak lagi, ya. Kami mulai bulan September nanti akan banyak web workshop rutin, ya, dari skill yang bersifat digital basic sampai juga nanti public speaking, eh, branding, ya, branding untuk digital marketing, AI, otomasi, dan uh, akan ada juga materi-materi yang nanti dipakai untuk kepentingan dan sebentar saya ini Davinda jadiin host dulu. Bisa juga. Nah, jadi materi-materi yang kami tawarkan untuk skill
adalah berupa AI, digital marketing, dan juga personal development. Ya, jadi ini yang nanti dibutuhkan untuk pekerjaan, ya, untuk mencari pekerjaan yang menantang untuk kita, ya, mencari apa challenge, pekerjaan yang nanti memang sesuai dengan keinginan kita, apa yang harus kita siapkan, skill-skill apa yang harus kita pelajari. Nah, itu yang nanti akan kami kembangkan di sini, ya. Kalau tahun lalu sampai bulan, karena ini bulan Juli banyak kan mahasiswa masih libur kan, ya, juga anak-anak libur, anak-anak sekolah libur. Jadi kita mulai lagi banyak pelatihan mulai dari Agustus sampai nanti bulan Desember, ya. Jadi ditunggu materi-materi pelatihan apa saja yang nanti kita akan buat, ya. Nah, yang paling terdekat itu ya materi personal branding, ya. Baik. Nah, hari ini bintang tamu kita, ya, adalah Melissa Dwi Ervinda, ya. Nanti Melissa bisa jelaskan, memperkenalkan diri langsung juga, tapi saya sekilas baca dulu, ya, siapa beliau, ya, yang kita minta untuk sharing tentang materi personal branding, ya. Nah, Melissa ini adalah seorang konten kreator dan sosial media spesialis. Nanti saya akan tunjukkan juga akunnya, jadi nanti teman-teman bisa follow, ya. Nah, di latar belakang pendidikan dari Melissa di bidang bahasa dan sastra Indonesia UNER, ya, Surabaya pastinya. Nah, saat ini berkecimpung dalam bidang content creation, digital journalism, SEO writing, copywriting, dan sosial media. Dan saya lihat juga penggiat literasi juga, ya. Nah, coba bentar saya cek dulu untuk akun sosial medianya. Nah, ya, jadi yang belum follow boleh di-follow. Bentar, saya carikan. Nah, ya, boleh follow akun dari pembicara kita hari ini, ya. Nah, ini market Gen Z banget, ya, maksudnya untuk teman-teman Gen Z. Tapi bukan berarti yang di di atas Gen Z nggak perlu. Justru kita, ini saya mewakili Gen X, ya. Mewakili Gen X. Jadi sebagai Gen X, personal branding kita itu jangan ke orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, udah nggak ada gunanya. Ya. Jadi sebagai Gen X, kita pastinya melakukan personal branding juga untuk market yang saat ini paling banyak yang ada di dunia, yaitu penduduk Gen Z. Jadi kalau misalnya, ya, nanti ini di sini juga ada business owner pastinya, ya. Business owner pun harus mempertimbangkan siapa nih pengguna terbanyak, ya, konsumen terbanyak saat ini, ya, pasti Gen Z, ya. Jadi kita juga sebagai generasi yang lebih senior harus memperhatikan apa sih yang memang cocok, ya, branding yang memang nyangkut untuk generasi Z, ya, yang ada. Kita jangan memaksa kita agensinya yang harus ngikut yang senior, ya. Yang senior ini yang lihat, oh, market sekarang seperti ini. Nah, kita juga melakukan penyesuaian, ya, untuk mereka yang sudah seumuran saya atau mendekati, ya. Jadi nanti silakan bisa mempelajari lebih lanjut, mengamati lebih lanjut bagaimana sih konten-konten yang lagi tren untuk kalangan Gen Z, ya. Jangan sampai nanti kita juga tidak tahu, tidak punya clue dan tidak punya petunjuknya, ya. Tapi paling tidak nanti kalaupun kita harus merekrut posisi-posisi yang memang bisa membantu kita branding juga adalah posisi yang biasanya kaum Gen Z. Jadi kita juga paham, ya, apa yang biasanya menjadi ciri khas promosi untuk anak-anak Gen Z. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup perkenalan dari kami. Nanti saya bisa langsung serahkan ke Melisa. Nah, Melisanya udah siap, ya. Ini saya sambil manggil-manggil teman-teman yang lain supaya cepetan masuk. Oke, silakan Melisa. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Nanti setelah itu bisa lanjut untuk slide
pemaparan dari materi yang ada. Silakan. Baik, terima kasih Bu Femi atas pemaparannya dan juga perkenalannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, dengar. Yeay. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya di sesi sharing kita. Karena pada malam hari ini saya mungkin akan lebih banyak sharing-sharing seperti yang disampaikan oleh Bu Femi tadi gitu. Berkaitan dengan ya generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z ini membangun personal branding seperti apa sih gitu kan. Atau dari mana yang kita akan memulai soal personal branding ini dan personal branding itu sebenarnya apa dan kenapa itu menjadi hal yang penting. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada MGPT agensi yang sudah memfasilitasi pada malam hari ini dan juga kepada Bu Femi dan rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan wadah ya kepada kita untuk belajar pada malam hari ini karena kalau tidak ada wadahnya bagaimana kita belajar dan tentunya kelas-kelas yang lain juga tidak hanya membahas soal personal branding, tapi kita juga akan belajar lebih lanjut ya berkaitan dengan monetisasi gitu kan. Kalau udah tahu personal branding, terus mau dikemenain gitu kan. Yang pastinya pasti kita akan mengarah ke menghasilkan sesuatu. eh untuk yang belum kenal, saya Melisa Dwi Ervinda, biasa dipanggil Melisa, atau teman-teman tadi juga sudah mengecek ya berkaitan akun Instagram saya. Sebenarnya saya sosial media spesialis juga dan sudah berkecimpung di dunia konten kreator dan saya mengawali karir sebagai penulis di SEO writer dan juga menulis di beberapa artikel juga di media. Jadi konten-konten saya juga pasti berkaitan sama kepenulisan. Terus nanti arahnya ke mana sih? Nah, mungkin kita mulai aja ya. Boleh minta tolong dari panitia untuk bisa memulai. Ya. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan, ya kan? Nah, buat teman-teman semuanya yang udah siap membangun personal branding, pertanyaannya, if you're good, why does not anyone know? Kalau kalian hebat, kenapa sih nggak ada yang tahu gitu kan? Kalau kalian merasa bahwa diri kalian, aku punya value nih, tapi kenapa ya banyak orang yang nggak tahu aku? Ini adalah jawaban kenapa kalian harus membangun personal branding. Karena dengan personal branding itu yang membuat brand atau diri kalian itu akan dilirik, teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar kayak, "Em, tapi aku bisa mempromosikan diriku seperti apa ya?" Apalagi untuk tuntutan pekerjaan gitu kan. Yang dimana teman-teman pasti kayak merasa apa ya daya tawar yang bisa aku berikan kepada HR atau kepada brand-brand yang bisa aku berikan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ini adalah personal branding kalian gitu. Nah, bisa di next. Karena gimana ya teman-teman, saat sekarang apalagi mencari sesuatu itu pasti semuanya ada di sosial media. Dan sosial media itu penuh dengan berbagai macam akun dan orang. Kalau teman-teman sendiri tidak memiliki personal branding, bagaimana teman-teman bisa dikenal gitu kan? Nah, sebelum beranjak lebih lanjut kita berdiskusi dan sharing, tentunya perkenalkan diri saya terlebih dahulu gitu kan. Buat yang baru masuk atau baru bergabung, saya Melisa, Dwi Esmed spesialis dari 2025 hingga sekarang. Dan saya juga pegang di beberapa akun personal branding dari klien saya, baik itu ekonomi, terus sosial media, terus niche-nya juga berbagai macam. Jadi saya memberikan masukan-masukan
terkait dengan copywriting juga untuk dia membangun personal brandingnya. Saya juga mengawali karir dari penulis, yakni di SEO writer dan digital journalism. Sejak tahun 2021 saya suka nulis artikel dan puisi, bahkan opini juga. Dan sudah bekerja sama nih dengan 50 brand lebih dan sudah sering juga sharing-sharing berkaitan dengan event mentoring dan kepenulisan. Nah, buat yang belum tahu, saya lulusan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga, dan aktif ngurus di komunitas sosial juga. Untuk yang kepo dengan Instagram saya bisa dicek di @melisa_d. Dan itu saja, kita lanjut ke next, ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti bisa disimpan dulu atau ditanyakan di akhir ya. Oke, apa sih yang kita bahas hari ini, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang social media shift. Gimana mengubah sosial media yang dari sekedar posting aja atau tempat-tempat kita curhat-curhat aja menjadi sebuah aset. Dan kita juga akan membahas tentang 3 pilar utama menentukan gimana sih caranya menentukan personal branding itu gitu. Harus mulai dari mana, menentukan siapa kamu, apa yang kamu kuasai, dan apa sih yang ingin kamu bantu untuk orang lain gitu kan. Lalu selanjutnya mitos versus realita. Kadang kita banyak yang dilema gitu kan, membedakan personal branding yang benar dengan anggapan yang justru bikin kamu tuh stuck gitu kan. Bahkan mau mulai aja nggak mau dan bingung. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah formula sukses memahami bagaimana seseorang itu bisa dikenal, dipercaya, dan dipilih. Seperti itu. Oke, bisa next. Nah, kalau dulu mungkin di beberapa orang itu, bahkan saya sendiri juga menganggap sosial media itu kayak ya udah deh tempat upload foto-foto keluarga misalnya, atau upload foto liburan misalnya, atau update kegiatan ya udah diupdate aja, difoto terus diupdate. Bahkan sosial media beberapa kali juga digunakan sebagai stalking-stalking orang gitu kan. Atau stalking-stalking mantan gitu kan. Padahal sosial media sekarang itu aset teman-teman. Orang kenal kamu lewat sosial media. Siapa sih kamu? Atau bahkan HR aja yang mau merekrut karyawannya, bahkan ini terjadi juga nih kepada saya, itu mencari nama kamu atau nama orang yang mau dijadikan karyawannya itu lewat sosial media. Kenapa? Dari sana track recordnya itu sudah kebaca. Sosial media sekarang itu udah jadi tempat informasi teman-teman. Bahkan teman-teman kalau nyari rekomendasi makan ayam di Surabaya misalnya, nyarinya di mana? Di TikTok kan? Nah, justru sosial media sekarang itu memang juga jadi tempat pencarian rekomendasi atau bahkan juga membangun reputasi. Bahkan ini yang paling sering dicari juga nih, apalagi teman-teman yang mau bergelut di bidang konten kreator, sosial media, atau KOL spesialis. Nah, itu beberapa bagian dari digital marketing ya, yang pasti butuh sosial media. Bahkan teman-teman juga bisa nih mencari klien-klien, reach out klien nih lewat sosial media gitu kan. Karena kalian udah punya portofolio. Tidak hanya itu, sosial media juga bisa memberikan kita rekomendasi kan untuk membeli sesuatu. Kayak misalnya mau beli cushion apa gitu kan. Atau mau beli tas warna apa, merek apa. Bahkan sepatu misalnya. Cari kan di internet terlebih dahulu atau bahkan di sosmed baik Instagram maupun TikTok. Oh, sepatu yang bagus apa ya? Yang harganya sesuai sama kantong apa ya gitu. Nah, sosial media tuh udah bergerak ke arah sana, bukan hanya sekedar upload foto aja. Terus buat teman-teman yang tapi aku bingung nih harus mulai dari mana gitu kan. Teman-teman harus simak sampai akhir ya.
Karena media sosial yang sekarang itu fungsinya sebagai mesin reputasi kalian. Saya sedikit karena waktu saya mendapatkan job alias pekerjaan saya yang sekarang itu ternyata berasal dari personal branding saya yang saya bangun iseng aja gitu. Kayak oh iya, saya kan suka nulis. Akhirnya saya membuatlah informasi atau akun-akun atau rekomendasi tempat-tempat yang bisa untuk menerima tulisan gitu kan. Atau bahkan saya juga share nih hasil-hasil karya saya dan tulisan saya. Ternyata banyak yang relate dan banyak yang mencari informasi tersebut. Sehingga dari sana audiensnya kebentuk, sosmed saya juga kebentuk. Dan banyak nih followers yang datang dari sana. Ternyata dari sana HR saya yang me-reach out saya tadi melihatlah sosmed saya. Oh ternyata dia juga aktif ya untuk membangun personal branding dirinya gitu. Sehingga HR punya kepercayaan nih untuk wah ternyata ini pasti bisa nih untuk menghandle klien-klien juga gitu kan nanti mencari-cari klien juga karena dia sudah bisa mengembangkan akun seperti itu. Dan teman-teman yang sekarang kayak aku harus mulai dari mana nih dan aku harus bikin apa nih. Nah, harus disimak sampai akhir ya. Bisa di next. Oke, kalau misalnya nih dari teman-teman mau aku pengen nih bangun personal branding tapi pertanyaannya yang harus teman-teman jawab nih ya nanti gitu. Kalau orang cari kamu di sosmed sekarang apa sih yang akan mereka temuin? Coba deh teman-teman buka profil Instagram, TikTok atau sosial media teman-teman yang lain. Kalau misalnya dari POV orang ketiga atau POV orang lain, dari profil teman-teman ini, orang itu akan mengira aku adalah orang seperti apa ya gitu. Beberapa teman-teman mungkin suka posting olahraga gitu kan misalnya. Atau beberapa teman-teman juga suka posting hal-hal berkaitan dengan uh, skincare misalnya. Atau berkaitan dengan olahraga, skincare, masak misalnya. Nah, hal itu kan juga menjadi pribadi teman-teman yang teman-teman hadirkan di sosial media. Sehingga orang yang melihat dan mengunjungi profil teman-teman itu pasti akan mengira, oh orang ini suka dengan olahraga nih. Oh orang ini tahu nih tentang macam-macam skincare dan make up nih. Oh orang-orang ini juga tahu nih bahwa dia punya A, dia bisa B, dan lain sebagainya. Kalau dari pertanyaan ini, teman-teman masih belum bisa menjawab dari profil akun teman-teman dan belum ada titik baliknya di mana oh kayaknya ini masih kosongan nih, masih private nih, nggak ada nih yang bisa dilihat nih. Mungkin barangkali beberapa Gen Z kan suka yang di private-private gitu kan. Tapi secara tidak langsung teman-teman menutup diri untuk akses yang lebih besar atau kesempatan yang lebih besar. Karena sosial media sekarang adalah portofolio kalian. Seperti itu. Bisa di next? Oke. Nah, terus sebenarnya personal branding itu untuk siapa sih, Kak? Gitu kan. Influencer, apakah aku masih bisa untuk membangun personal branding? Jadi personal branding itu apa sih sebenarnya? Personal branding adalah bentuk dari apa yang ingin kalian tampilkan dan apa yang kalian bisa berikan sehingga orang itu juga bisa mendapatkan sesuatu dari kalian. Dan personal branding ini bukan hanya untuk influencer. Jadi bisa digarisbawahi ya. Bahkan banyak kok dari mahasiswa-mahasiswa yang dia mengabadikan momen-momennya menjadi aku anak kos nih yang lagi kuliah di salah satu kampus Surabaya gitu kan. Itu bisa teman-teman. Dan sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga mulai ngonten gitu. Karena ini menjadi mengubah sosial medianya bukan hanya sekedar tempat posting aja, tapi jadi asetnya dia nih untuk mengabadikan segala sesuatu. Dan brand-brand itu bisa hadir di sana untuk mereach out kayak, oh anak ini suka ngontenin masaknya,
waktu masak-masak anak kos gitu kan. Berarti brand-brand yang hadir untuk reach out kalian adalah brand-brand yang berkaitan dengan memasak dan lain sebagainya. Itu bisa. Terus yang kedua, fresh graduate. Saya bahkan baru mulai ngonten itu pas waktu selesai yudisium. Jadi, skill-skill yang saya punya waktu itu, waktu mahasiswa, saya kan masih sungkan atau masih belum mau, masih bimbang lah ya untuk menunjukkan skill-skill itu. Tapi saya akhirnya tersadar bahwa kalau kalian ada ribuan lah, bahkan jutaan lulusan kampus di Indonesia, terus apa yang menjadi pembeda gitu kan? Nah, dari konten, dari membangun personal branding, akhirnya saya tahu skill yang dibutuhkan dan ada loh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill saya gitu. Lalu freelance. Untuk orang-orang freelance, dia mau menunjukkan kemampuannya dan itu bisa membangun kepercayaan dari calon klien. Gimana kalian bisa dapat klien, misal kalian video editor gitu kan. Kalian punya kemampuan untuk mengedit video, kalian tidak pernah menunjukkannya. Ya, siapa yang tahu kalau kalian bisa ngedit? Ya kan? Terus para business owner. Mungkin di sini ada beberapa business owner. Kenapa sih? Kan aku udah punya bisnis. Aku juga udah punya karyawan. Tapi kenapa saya harus tetap ngonten gitu kan? Padahal di brand-brand besar, para ownernya ini udah turun tangan gitu kan. Kenapa? Karena itu bisa membangun trust teman-teman. Kepercayaan terhadap bisnisnya. Oh ternyata ownernya seperti ini ya. Akhirnya saya percaya dan saya mau membeli produknya. Saya percaya akhirnya saya mau membeli jasanya. Karena ownernya turun langsung dan tahu nih POV di baliknya. Kalau dulu semacam rahasia dapur seperti caranya kayak gini, oh produksinya seperti ini, itu ditutup-tutupi. Kalau sekarang beda teman-teman, di 2026 semuanya harus dikontenin karena lagi-lagi media sosial menjadi ajang untuk mencari sesuatu dan menentukan kepercayaan untuk membeli sesuatu. Disinilah business owner itu hadir, membangun personal brandingnya biar tetap dipercaya oleh publik. Terus di sini juga konten kreator untuk yang mau membuat, mau membangun personal brandingnya atau dia punya identitas sesuatu dan komunitas sesuatu, bisa nih untuk memulai personal branding. Siapa yang tahu kalau kalian punya komunitas kalau kalian tidak pernah membrandingnya, tidak pernah mengupnya di sosial media. Padahal siapapun yang ingin dipercaya karena sesuatu itu membutuhkan personal branding. Jadi aku yakin teman-teman di sini semuanya pasti punya keinginan atau punya kemauan yang kuat ya. Karena nggak mungkin teman-teman mau meluangkan waktu malam-malam ikut kelas ini atau ikut sharing ini kalau nggak mau mengubah sesuatu dari dalam diri teman-teman. Oke, bisa next. Nah, personal branding ini sebenarnya aku harus mulainya dari mana dan personal branding ini seperti apa sih? Kalau teman-teman tahu, biasanya mengkonsumsi konten personal branding ini bukan hanya sekedar logo, teman-teman. Kalau misalnya yang mau bangun bisnis, aku kan pasti akan bikin logonya dulu nih. Terus kalau dulu pernah nih di tahun 2019-an lah ya, itu brandingnya fit yang cakep, yang estetik, yang minimalis gitu kan. Padahal kalau untuk sekarang personal branding itu bukan cuma sekedar logo, bukan cuma sekedar fit yang estetik, bahkan bukan sekedar jumlah followers atau punya banyak konten. Tapi sesuatu yang bisa nah, karena kita tuh cenderung mencari sesuatu yang ada pembedanya gitu. Ada yang nempel misalnya. Oh itu loh, mungkin teman-teman pasti tahu ya, mbak-mbak yang pakai turban gitu. Oh itu loh, misalnya yang biasanya ngeprint itu, dia punya cetak printing gitu misalnya. Nah, pasti teman-teman tahu kan, kalau itu tuh apa? Nah, itulah yang namanya kesan yang menempel. Bisa.
Personal branding itu membentuk kesan yang menempel pada diri kalian sehingga kalau teman-teman diingat oleh seseorang itu langsung muncul di kepala. Contohnya dari personal branding yang saya hadirkan gitu di akun saya adalah mbak-mbak yang suka nulis dan bagi info seputar kepenulisan gitu. Jadi konten-konten yang saya hadirkan adalah berkaitan dengan kepenulisan dan juga literasi. Dan itu nggak hanya dibangun dari satu postingan. Ingat ya teman-teman, kalau mau bangun personal branding, terus habis itu udah posting satu, terus viewsnya masih sedikit, jangan sampai membuat teman-teman down. Apalagi kayak mikir, aduh, aku udah upload tapi kok cuma segini. Enggak teman-teman. Personal branding itu dibangun dari beberapa konten dan itu nggak cuma satu postingan. Ingat, kalau satu postingan terus dia viewsnya banyak berarti itu hoki. Tapi kalau misalnya teman-teman posting nih udah beberapa banyak sesuai dengan strategi tertentu dan juga teman-teman membentuk identitas tertentu. Nah, itulah yang dinamakan dengan personal branding gitu. Oke, bisa di next. Setelah tahu nih bahwa personal branding itu adalah sesuatu hal yang menempel. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Sebelum bikin konten ya, jawab dulu nih pertanyaannya. Sebenarnya siapa sih kamu? Ayo. Siapa sih kamu? Value apa yang bisa kamu tawarkan gitu kan? Kepribadian yang bagaimana yang bisa kamu berikan dan pengalaman apa nih yang bisa kamu ceritakan gitu. Karena kalau mau bangun personal branding dan mau bikin konten, teman-teman harus tahu bahwa apa sih yang bisa aku buat dan aku bisa ceritakan dan kontenin nantinya. Terus yang kedua, kamu tuh bisa apa? Apa skill yang kamu punya? Knowledge apa gitu kan? Kamu expert di bidang apa sih gitu kan? Maybe misalnya nih, kamu adalah seorang mahasiswa atau kamu adalah seorang pekerja 9 to 5. Banyak kok konten-konten pekerja 9 to 5 gitu kan. Yang biasanya suka after work, dia tuh suka baca buku di stasiun misalnya. Nah, itu hal seperti itu kan sebenarnya biasa aja gitu bagi teman-teman. Tapi kalau misalnya dikontenin terus-menerus, orang tuh jadi notice, oh ini kontennya yang biasanya suka baca buku di kereta itu loh, di stasiun setelah pulang kerja gitu. Atau seorang business owner yang dia jualan roti gitu misalnya, masih home bakery, jadi di rumah gitu bikinnya. Nah, itu dia punya skill membuat roti dan itulah yang dia kontenin nantinya. Terus kamu mau bantu siapa? Target audiensnya ini siapa? Problem yang kamu selesaikan ini siapa? Dan kamu itu bisa membantu siapa sih sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus teman-teman jawab terlebih dahulu. Nggak harus sekarang. Nggak harus sekarang. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya memulai sesuatu itu nggak hanya sekedar kayak, oh ya udah deh aku mau bikin ini. Terus besoknya aku mau bikin yang A lagi. FOMO lah istilahnya. Itu eman teman-teman. Jadi teman-teman harus punya target terlebih dahulu nih. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, bisa di next. Kalau butuh gambaran, ini saya ada contohnya. Jadi, contohnya adalah seorang mahasiswa desain. Jadi dia anak DKV nih. Setiap hari tugasnya pasti gambar, pasti desain, dan lain sebagainya. Tapi dia merasa bahwa skill desainnya ini sepertinya perlu untuk orang-orang ketahui gitu kan. Sehingga nanti peluang-peluang baru bisa hadir. Dia suka desain, punya pengalaman banyak organisasi, jago juga nih bikin CV sama portofolio secara visual. Hasil-hasil desainnya dia buat dan tujuannya dia buat mahasiswa-mahasiswa atau para fresh graduate gitu yang merasa bahwa aku masih belum siap nih terhadap karir, itu bisa untuk membantu mahasiswa untuk mempersiapkan karirnya. Oh gini loh cara bikin portofolio itu, desainnya yang kayak gini nih, jangan yang warnanya gini gitu. Nah, jadi personal branding yang terbentuk adalah seorang mahasiswa desain yang membantu mahasiswa lain tampil lebih profesional untuk masuk di dunia kerja.
Nah, bisa kebayang teman-teman? Jadi, skill yang dia miliki itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi konten yang dia hadirkan itu nanti bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang lain atau pelajar yang lain atau rekan-rekan yang lain untuk mempersiapkan karirnya. Seperti itu. Bisa di next. Kita harus perlu menyamakan persepsi ya teman-teman, bahwa sebenarnya personal branding itu bukan seberapa sempurna dari apa yang kita buat gitu. Kalau dulu nih mitosnya, dulu kalau personal branding itu dia punyanya artis yang harus punya banyak followers gitu kan. Terus harus terlihat sempurna gitu kan. Karena ya udah yang tampil-tampil di sosmed itu adalah orang-orang yang cantik, cakep yang ada di TV misalnya. Itu enggak teman-teman, sebenarnya enggak. Justru keautentikan atau realitas lah, atau pokoknya konten-konten yang realistis lah, itu lebih disukai. Makanya kenapa banyak konten UGC sekarang. Nah, padahal kalau yang harus punya banyak followers, itu enggak teman-teman. Audiens itu lebih tepatnya mereka nggak hanya sekedar angkanya yang besar, tapi melihat seberapa realistis dan oh iya ya aku suka nih sama konten ini nih, oh mbaknya seperti ini nih. Nah, lebih ke arah ke sana. Dan nggak harus kok kontennya yang sempurna. Kalau nunggu sempurna itu nggak ada yang sempurna di dunia ini ya teman-teman. Semuanya tuh butuh proses. Dan mitosnya dulu harus posting setiap hari. Teman-teman, tidak harus kok. Posting setiap hari itu tidak harus. Apalagi untuk kita, para pekerja misalnya, atau para mahasiswa, atau para business owner, cukup dijadwalkan aja gitu. Yang penting konsisten. Kenapa? Karena dari konsisten itu, teman-teman jadi punya value yang lebih penting nih. Kan mau nyepam misalnya, dalam seminggu aku akan nyepam 7 hari. Tapi padahal yang aku posting itu aur-auran. Kan enak ya. Mending posting 3 kali seminggu, tapi kontennya berkualitas. Jadi nggak penting nih kuantitasnya. Yang penting adalah kualitasnya juga yang dipikirkan dengan baik-baik. Oke, terus mitosnya harus punya niche yang sangat spesifik. Misalnya, niche itu apa sih? Niche adalah apa yang kalian mau tonjolkan lah. Atau apa yang kalian sukai, yang ingin kalian bentuk di sosial media gitu. Misalnya kalau saya kan niche-nya edukasi, karena suka memberikan sharing informasi berkaitan dengan edukasi, penulisan, literasi, dan lain sebagainya. Atau mengajari sesuatu lah istilahnya. Nggak harus berkaitan dengan literasi gitu. Nah, dulu mungkin orang-orang berpikir kalau aku harus punya niche yang spesifik, satu aja. Aku pilihlah niche olahraga misalnya. Olahragaku olahraga badminton aja. Badmintonku cuman satu aja gitu kan. Nah, nggak harus gitu teman-teman. Padahal niche yang bercabang, misalnya aku suka olahraga, tapi aku juga suka masak. Nah, itu tuh bisa kok digabung dan itu bisa berkembang seiring dengan pengalaman teman-teman dalam membangun hal tersebut. Yang penting, selain konsisten, adalah teman-teman juga ingin menyampaikan sesuatu dan orang-orang audiens itu bisa mendapatkan sesuatu. Bukan tentang seberapa banyak orang mengenalmu, tapi apakah orang yang tepat mengenalmu karena hal yang tepat. Jadi, beberapa konten itu pasti udah punya audiensnya tersendiri. Jangan sampai takut kalau misalnya nanti ada yang nonton nggak ya? Atau kalau nggak kayak, aduh aku bikin konten gini ada yang lihat nggak ya? Yang penting mulai aja dulu teman-teman. Mulai aja dulu. Nah, buat bikin konten dan lain sebagainya, itu nanti ada nih di next class gitu kan. Dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut itu bareng saya di next pertemuan. Tapi kita selesaikan dulu yang ini. Oke, bisa di next. Dan ini sering banget sih jadi problem gitu kan. Kenapa sih personal brand itu banyak yang stuck? Karena ya tadi masalahnya postingnya aja asal-asalan. Hari ini posting skincare, besok posting politik, terus habis itu besoknya lagi posting joget-joget, lusanya malah posting loker gitu kan misalnya.
Ya, maksudnya kalau ingin dikenal, ya teman-teman harus menentukan spesifikasi dulu 3 pertanyaan tadi. Kalian tuh siapa, mau dikenal sebagai apa, dan mau bantu yang kayak gimana gitu kan. Jangan sampai audiens bingung, kamu ini sebenarnya HR apa gimana kok tiba-tiba apa namanya bagi loker gitu kan. Tapi kemarin ngomongin soal politik, kemarin-kemarinnya lagi tips skincare lipstick yang kayak gini gimana. Jadi posting yang asal-asalan inilah yang bikin audiens tuh bingung gitu. Akun ini random banget ya gitu. Tapi ada beberapa emang yang menggabungkan beberapa niche dalam satu hal. Cuman mereka pasti juga memikirkan kuantitas kontennya seperti apa dan apa aja yang mau disampaikan. Terus hal kedua nih, yang bikin kenapa sih personal brand itu banyak yang stuck gitu kan? Karena mereka merasa aku bikin sesuatu itu dari POV-ku, bukan dari POV orang yang nonton, bukan audiens yang butuh. Jadi sebenarnya audiens itu sebenarnya butuh apa gitu kan? Enggak, ini tuh cuma dari perspektifku aja. Aku suka ini, ya udah. Akhirnya targetku nggak spesifik. Aku ngomong ini ke semua orang gitu kan. Jadi pesannya yang seharusnya hanya untuk kalangan tertentu akhirnya tidak terspesifikkan teman-teman. Jadi tidak untuk siapapun gitu. Mending teman-teman kalau misalnya mau bikin konten ya udah spesifik aja. Targetku siapa ya? Oke, targetku adalah ibu-ibu yang suka masak misalnya. Oke, targetku adalah ibu-ibu yang suka baking misalnya. Nah, itu spesifik. Bahkan ada yang spesifik sampai umur berapa dan lain sebagainya. Biar apa teman-teman? Biar konten itu relate gitu kan sama teman-teman dan sama audiens yang ingin teman-teman tuju. Dan yang paling terakhir nih, kenapa sih personal brand itu banyak yang stuck? Orang yang mau bangun personal branding itu stuck. Ya ini nih, jangan sampai ya teman-teman berada di sini. Cuman menunggu siap. Padahal siap ini kapan? Pertanyaannya siap itu kapan? Ah nanti deh kalau aku udah punya kamera bagus. Ah nantilah kalau aku udah pede. Ah nanti deh kalau aku punya followers banyak. Padahal 3 hal tersebut atau hal-hal yang lain yang menjadi alasan teman-teman itu cuman alasan aja untuk menunggu siap. Padahal personal branding itu bisa dibangun sambil jalan kok. Kenapa kalau misalnya kameranya masih belum oke? Banyak kok yang konten juga masih pakai kamera-kamera Android yang masih di bawah gitu kan. Terus akhirnya mereka upgrade gitu kan. Ya itu adalah bentuk proses teman-teman dan itu bisa sambil jalan. Followers akan datang kalau mereka suka dan orang yang ngomong di depan umum atau ngomong di depan kamera itu terbiasa karena ya udah dibiasakan secara konsisten. Orang kalau pertama kali ngomong di depan kamera juga gugup kayak ini mau ngomong apa ya dan sebagainya, bingung. Tapi konten pertama dengan konten ke 100 pasti ada bedanya. Konten ke 100 mereka akan lebih siap dan lebih pede. Aku sudah belajar dari 100 konten kemarin gitu. Jadi jangan cuma nunggu siap aja teman-teman. Oke, bisa di next. Belum nunggu siap, kayak cuma nunggu siap tapi kok aku nggak kayak temenku ya yang udah bikin konten dan dia udah di endorse banyak brand ya gitu. Kok dia udah beli iPad baru ya gitu. Nih aku nih kapan ya gitu. Nah jangan langsung minta akulah orangnya, padahal aku lebih pintar dari dia, padahal aku lebih skillnya lebih jago dari dia. Kalian minta, jangan langsung minta akulah orang yang terpilih itu, padahal kalian belum memulai sesuatu. Teman-teman mungkin apa namanya nggak tahu nih bahwa temennya itu mereka sudah membangun ini berdarah-darah dari 3 atau 4 tahun yang lalu dari konten pertamanya. Terus akhirnya sekarang adalah hal yang dia petik gitu kan. Justru teman-teman harus belajar nih akan hal ini. Pertama, sebelum dikenal artinya orang tahu kamu ada aja atau tahu kamu bisa apa. Itu teman-teman harus menanamkan mindset terlebih dahulu. Oh iya ya, sebelum aku pengen nih nanti suatu saat bakal di endorse sama brand gitu kan misalnya.
Atau aku pengen nih kerja di perusahaan ini dengan posisi sosial media yang bisa dipercaya. Nah, kalau udah punya tujuan itu, teman-teman harus menanamkan diri dulu. Oh, berarti aku harus dikenal dulu nih. Orang tahu dulu nih aku ada gitu. Aku tuh bisa apa. Setelah tahu kamu ada dan bisa apa, selanjutnya adalah trust, bisa dipercaya. Orang melihat buktinya, value-nya, pengalamannya, dan konsisten ya dari konten-konten yang dibuat, dari personal branding yang sudah dibentuk seperti itu. Setelah dipercaya dan teman-teman, oh udah ada bukti nyatanya ternyata dia bisa mendesain misalnya, atau ternyata dia bisa public speaking misalnya, dan dia sering membagikan konten-konten berkaitan dengan tips berbicara di depan kamera atau berbicara di depan umum. Orang jadi percaya dong kalau, oh pantas kalau dia bisa perusahaan atau di event-event pemerintahan. Akhirnya dia dipilih teman-teman. Dipilih ini bukan yang kayak tiba-tiba, ah kamu nggak bisa apa-apa tapi dipilih. Nah itu beda lagi ya. Nah, kalau ke teman-teman dipilih karena teman-teman memiliki sesuatu dan sudah mendapatkan sebuah kesempatan kolaborasi atau pekerjaan atau bahkan bisa dapat sampel produk gitu misalnya. Itu ya teman-teman dipilih karena teman-teman sudah melalui tahap dikenal dan dipercaya gitu. Jadi tahap akulah orangnya yang di endorse brand itu, akulah orangnya yang dikasih sampel gratis itu. Ya melalui berbagai macam tahapan dan 3 tahapan inilah yang menjadi poin utama untuk teman-teman harus lewati. Seperti itu. Oke, sampai sini masih menyimak dengan jelas ya? Masih. Masih, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya dan lain sebagainya, nanti bisa dipersiapkan pertanyaannya. Nanti sama Bu Femi pasti akan dipilah-pilah ya. Bisa next. Nah, setelah tahu 3 pertanyaan, terus aku mau dikenal sebagai apa, dan melalui tahap mana aja. Kalau personal brandingmu atau personal brandmu ini sudah jelas, selanjutnya apa? Kalau aku udah tahu, oh iya ya, aku pengen jadi orang seperti ini, yang dikenal di sosial media nanti kayak gini, nanti tujuanku ke depannya akan seperti ini. Kalau udah tahu itu semua, lantas apa dan yang mau dilakukan bagaimana? Bisa di next. Ya, jelas. Tantangan berikutnya adalah membuat konten. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat orang mau nih mendengarkan kita gitu kan. Membuat kontennya ini bisa dijadikan pelajaran ya, dan mungkin bahkan teman-teman juga banyak nih melihat konten-konten kreator yang maaf, melihat konten-konten kreator yang membagikan cara membuat konten. Pasti ini yang hal yang dari saya yang tidak disarankan itu kayak memulai konten dengan Hai guys, aku hari ini mau kasih tips gitu. Nah, atau kayak jadi di video kali ini aku mau menjelaskan gitu. Terus atau kalau semoga video ini bermanfaat ya. Nah, kita kan mau bikin konten ya teman-teman, bukan mau bikin video untuk tugas sekolah gitu kan ya. Jadi harapannya langsung to the point aja gitu pada konten apa yang teman-teman mau berikan dan sampaikan. Karena kalau misalnya apalagi retention rate dari Gen Z bahkan Gen Alpha itu sangat kecil ya. Kayak orang tuh akan nonton di 3 detik pertama gitu. Kalau kontenmu nggak menarik di 3 detik pertama, ya udah dia langsung skip gitu. Jadi, kenapa saya menyarankan untuk bikin konten itu yang langsung intinya aja, yang bikin orang stop gitu kan. Kayak misal, kenapa CV kamu bagus tapi tetap gak dipanggil? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. CV ku udah bagus nih, tapi kenapa nggak dipanggil gitu kan? Apakah yang salah HR-nya atau CV-ku yang kurang gitu kan? Nah, ini para-para yang lagi mau memperbaiki CV-nya pasti juga akan mau menontonnya gitu kan. Oh, mungkin ini yang salah. Atau di contoh kedua, aku dulu kira personal branding itu harus punya banyak followers. Tapi tahun bangun personal branding, ternyata setelah 2 tahun bangun akun ini, aku jadi paham. Gitu. Nah,
ini adalah sebuah pengalaman yang bisa teman-teman ceritakan. Dan kita nggak harus melalui banyak hal dan menjadi orang lain dulu ya untuk belajar sesuatu. Justru kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Biar bisa nggak melakukan hal yang sama. Atau kalau itu memang salah atau kurang, ya nggak usah sampai melakukan hal itu. Kita belajar aja dari mereka. Terus konten yang bikin stop misalnya. Kalau aja aku tahu 5 hal ini 5 tahun yang lalu, pasti aku udah kayak Raya misalnya ya kan. Ya, kalau aja aku tahu 5 hal ini 5 tahun yang lalu, pasti aku udah bangun gedung berapa tingkat gitu misalnya. Jadi orang tuh akan belajar tentang kesalahan atau pengalaman yang berharga yang mereka nggak alami atau relate dengan mereka. Formula sederhananya gini, awali dari masalah yang menimbulkan rasa penasaran dan menghasilkan sebuah nilai. Oke, jadi teman-teman bisa nih ambil dari masalah-masalah orang yang ada di dalam diri kalian, di sekitar kalian, atau di beberapa masalah yang banyaklah dialami oleh orang lain dan menimbulkan rasa penasaran. Jadi ini jawabannya apa ya? Jadi jawaban dari jawaban apa tadi menghasilkan nilai apa? Oh, aku bisa belajar ini ternyata. Nah, seperti itu buat teman-teman yang mau memulai untuk ngonten. Bisa di next. Nah, setelah tahu hari ini kamu sudah menemukan kenapa atau sudah menemukan why-nya untuk membuat sebuah personal branding, lantas harus apa? Bisa di next. Lantas harus apa? Tentunya nggak hanya sekedar tahu kenapa ya. Karena tadi kan kita udah bahas nih soal social media shift dan 3 pilar personal branding. Bahkan mitos dan faktanya. Kalau misalnya bangun personal branding itu harus punya uh, followers yang udah banyak atau dan lain sebagainya gitu kan. Padahal secara realitanya nggak kayak gitu. Teman-teman bisa kok bangun personal branding yang dekat dengan audiens sehingga bisa dari dikenal, dipercaya dan dipilih. Nah, gimana sih cara membangunnya? Sebenarnya ini ada di sesi berikutnya teman-teman. Karena kita akan membangun brand identity ya. Istilahnya menentukan identitas persona kalian. Dan itu akan mengubahnya menjadi sebuah konten gitu kan. Dan konten-konten ini tentunya berdasarkan pilar-pilar tertentu. Kenapa sih strategi konten ini bisa viral, bisa enggak, bisa itu atau kayak cuman sekedarnya aja gitu kan. Bahkan ada yang sampai bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Entah itu barter produk, entah itu bahkan bisa mendapatkan uang gitu kan dari konten dan juga bisa menyusun langkah-langkah personal brand roadmap. Nah, tapi karena keterbatasan waktu juga dan sesi pada malam hari ini, setidaknya teman-teman sudah tahu nih bahwa personal branding itu dibentuk ya, bukan tiba-tiba ada. Bisa next. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau dikenal hari ini, ya nggak harus terkenal kok. Kamu tuh nggak harus terkenal hari ini. Tapi mulai hari ini pastikan orang yang tepat itu bisa menemukanmu. Jadi ibaratnya dari sekian banyak orang, kalau kalian bisa dikenal, kalian nggak harus terkenal. Kalian cukup aja untuk muncul ke permukaan secara perlahan. Nanti orang-orang yang mau menemukan kalian atau bertemu dengan kalian, itu pasti akan datang kok dengan sendirinya. Nah, mungkin itu sharing-sharing pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Femi. Saya persilakan. Ya, terima kasih Melisa untuk sharing yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Nah, ini mungkin saya buka ruang pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh open microphone atau mau ketik di chat juga boleh. Ya, silakan kalau Ya, ya. Ya. halo, saya mau tanya. Oh, ya, silakan Pak. Dengar ya suara ya. Kedengeran, kedengeran. Oke, gini, misalnya kalau kita buka usaha
apa lu gak ada, apa yang lu mau gue ada. Jadi kita usaha kita apa saja ada barangnya. Jadi kita jual berbagai macam produk gitu. Jadi bagaimana mau menanamkan satu brand sementara produk kita banyak gitu. Nah, bagaimana kira-kira? Oke. Baik. Ah, mau langsung dijawab, Melisa? Ya, jawab. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Boleh. Jadi kalau ada, maksudnya silakan nanti Melisa jawab. Saya juga mungkin nanti bisa kasih tambahan kalau misalnya memang masih ada yang perlu. Nanti kalau saya gatel untuk menjawab, silakan Melisa. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya usaha saya palu gada, kamu kamu butuh, saya ada gitu. Terus bangun personal brandingnya seperti apa? Yaitu adalah nih yang bisa dijadikan konten Bapak. Jadi ada nih beberapa konten yang misal saya Bapak jual, Bapak sedia jasa gitu kan. Mau itu jasa bersih-bersih kos, mau itu jasa angkat barang, mau jasa beli galon, atau mau jual berbagai macam produk, dan produknya ini pasti juga ada beberapa kan. Kayak misalnya itu jual makanan. Kalau boleh tahu produknya apa Bapak? Mungkin saya bisa kasih gambaran lebih spesifik. Produknya berbagai macam kebutuhan manusia, termasuk pakaian, termasuk nanti beras, termasuk nanti makanan, termasuk nanti obat-obatan, kesehatan dan sebagainya. Jadi yang mau dibangun personal brandingnya apa? Semua produknya ada, semua jenisnya ada. Kira-kira gimana? Oke, jadi kalau misalnya Bapak mau membangun sebuah personal branding dan itu produknya banyak dari berbagai macam, Bapak bisa nih untuk bikin username akunnya, ya udah bikin palu gada aja gitu. Semua kebutuhan saya ada gitu. Tapi secara promosi kontennya itu bagaimana? Pasti bertahap. Gak bisa semuanya langsung masuk Bapak. Pasti satu persatu. Bisa mulai dari pakaiannya dulu, lalu konten-konten berkaitan dengan pakaian, saya jual pakaian ini, lalu saya jual obat-obat ini dan lain sebagainya. Jadi beberapa konten itu harus disusun Bapak, nggak yang bisa langsung kayak belum semuanya gitu, karena audiens akan bingung. Untuk membentuk persona terlebih dahulu, dikenal terlebih dahulu, harus mengerucutkan pada beberapa hal poin-poinnya. Kayak misal mau pakaian dulu, atau mau beras dulu, terus nanti kalau akunnya sudah mulai naik, baru mencoba di beberapa konten yang lain gitu. Kayak ditambahilah, ternyata saya jual ini juga, seperti itu. Karena biar audiens kenal dulu sama akunnya Bapak seperti apa. Atau bisa, ada saya pernah jumpa ini. Dia punya jasanya jasa apa aja gitu misalnya. Jadi nama Bapak terus jasa apa aja. Kayak misal saya Melisa bisa apa aja gitu. Jadi konten-konten yang saya hasilkan adalah apa yang pernah saya lakukan aja gitu. Saya pernah bersih-bersih kos, saya pernah jadi cuci-cuci piring gitu misalnya, atau saya pernah nih menjadi disuruh ngapain, bahkan mengambil raport dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk jasa saya. Dan itu yang dikontenin, termasuk sama juga nih dari kebutuhan-kebutuhan Bapak. Diawali dulu dari misal saya mau yang dikenal pakaian dulu, ya udah yang dikontenin pakaian dulu. Setelah itu apa? Baru beras dan lain sebagainya, kayak gitu dikelompokkan. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Bu Femi ada tambahan? Ya, jadi gini, saya mungkin hanya memberikan tambahan insight saja. Eh, untuk Bapak tadi pertanyaannya, personal branding itu, yang perlu diketahui adalah personal branding itu orangnya, Pak. Jadi bukan produk, ya. Produk branding dan personal branding itu berbeda. Nah, kenapa kita bahasnya personal branding, bukan produk branding? Karena di zaman sekarang ini sudah masuk era. Nanti saya tambahkan slide ya di grup di WA grup ya. Jadi di era marketing sekarang sudah marketing era 7.0. Itu yang menjadi penentu pembeli untuk membeli produk itu bukan barang. Kita bisa jual barang apa saja, ya seperti Bapak pengen jual palu gada, itu hal yang tepat sekali karena zaman sekarang ya
in this economy gitu. Apa aja yang bisa dijual, kita jual. Nah, di zaman online seperti ini, yang diinginkan oleh pembeli itu adalah mencari penjual yang terpercaya. Penjual yang nyaman, penjual yang terpercaya. Makanya timbul namanya personal branding. Karena yang dipersonalisasi itu penjualnya, bukan yang dijual. Ya. Nah, jadi Bapak kalau punya produk palu gada, yang Bapak tonjolkan bukan produknya, tapi Bapak itu seperti apa, ya? Oh, Bapak ini tukang penyedia semua. Saya ngerti semua nih kebutuhan netizen ya, gitu. Netizen ini lagi ada baju yang bagus nih dari mana-mana. Nah, Bapak sebagai penjual yang memang tahu tren atau tahu kebutuhan eh, semua yang Bapak punya itu pasti Bapak yang apa gimana ya? Kalau kita jualan kan semua produk kita nomor satu lah ya, nomor produk orang lain nomor dua gitu pokoknya. Nah, jadi disitulah yang perlu Bapak tonjolkan personality dari penjual. Orang merasa nyaman melihat konten Bapak. Ketika Bapak sambil testimoni, misalnya ada baju, ya mungkin bisa apa menjelaskan dengan cara Bapak sendiri. Makanya tadi Kak Melisa bilang, jangan jadi orang lain, ya. Jadi apa adanya kita. Jadi orang ngerasa, oh asik juga nih ya yang jualan. Coba deh kita lihat di TikTok. Kita beli asuransi, kita beli produk di TikTok atau apa, itu semua kan sudah produk yang sejuta umat. Asuransi itu penjualnya ada ratusan ribu, bukan ratusan ribu, mungkin sudah puluhan juta sales asuransi. Yang jualan baju tuh ada ratusan juta orang mungkin ya. TikTok seller itu sama Shopee itu banyak. Tapi yang menjadi pembeda itu bukan bajunya pastinya. Ya, yang menjadi pembeda akhirnya adalah penjualnya. Nah, ini adalah era marketing 7.0 di mana pesaing kita itu adalah sesama penjual, bukan sesama produk yang kita jual, ya. Jadi kita jual rice cooker Mas Pion. Ada 10.000 orang juga yang jual rice cooker Mas Pion. Siapa yang menjadi pesaing kita? Bukan rice cooker merek Mas Pion atau merek yang lain-lain, bukan. Tapi penjual rice cooker seluruh dunia itu adalah saingan kita, gitu. Nah, kalau kita bersaing berarti bukan saingan produknya. Karena netizen zaman sekarang itu gampang untuk cari, oh saya pengen beli ini, saya udah punya budget yang gini. Saya mau beli sama siapa ya? Gitu. Itu yang selalu jadi. Saya kalau kita scrolling anak-anak yang cewek-cewek nih kan, biasanya kan kalau udah ada waktu ngelihat Shopee gitu ya, sudah tahu produknya mau beli apa, skincare, beli di mana ya? Di official produk aja lah, aman gitu ya. Aman karena apa? Karena walaupun tidak kenal penjualnya, minimal kita ngerasa aman. Nah, jadi aman itu sebenarnya sudah satu satu personal branding yang harus kita buat supaya ketika orang melihat konten kita, orang lihat ini pembeli asik nih, bertanggung jawab, cara menjawab ke konsumen enak ya, nggak nyolot. Terus biasanya kan customer itu kan mencari itu. Dia cari testimoninya bintangnya berapa, terus melihat penjualnya ini galak apa enggak ya. Kalau galak enggak usah lah gitu ya. Pasti nyarinya yang asik gitu. Kalaupun galak itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Itu juga satu kelebihan. Cuman galaknya yang gimana nih? Lucu ternyata. Nah, orang juga suka gitu. Jadi itu yang nanti itu tambahan saja. Jadi harus dalam persepsi Bapak itu harus dipikirkan bahwa barang saya itu bukan apa-apa sebenarnya. Karena orang nanti ngelihat saya, ujung-ujungnya pasti orang akan melihat kita. Ketika mau beli, dia tertarik dulu. Oh, Bapak memang apa jualin ikan bakar misalnya. Pas Bapak makan tuh orang kok ngerasa jadi lapar ya gitu. Nah, itu personal branding yang harus kita buat sebagai seorang penjual ya, khususnya ini penjual. Tapi tadi kan juga dijelaskan mungkin ada yang ingin berkecimpung di bidang konten kreator atau apa, tapi ini salah satunya contohnya adalah penjual. Ya, itu tambahan dari saya saja. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya, jawaban kita. Sudah puas, sangat puas sekali. Oke, jadi nanti tinggal diikut workshop selanjutnya, karena workshop selanjutnya itu pasti nanti Melisa akan jelaskan
strategi konten supaya orang tuh nyangkut gitu. Karena konten itu kan nggak bisa yang kita buat datar ya. Biasanya 4 detik pertama itu penentu banget gitu. Wis datar, wis orang scroll, 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 udah nggak mau lihat gitu kan. Nah ini kalau dengar dari suara Bapak, Bapak ini orang tegas atau apa, enak tuh suaranya itu langsung dipakai. Orang langsung, ih apa nih gitu kan ya. Itu sebenarnya personal branding gitu. Itu yang harus dikembangkan nanti. Nah itu nanti yang dibahas sama Melisa dan kita semua tim juga ikut terlibat untuk bisa support satu sama lain ya. Oke, Ya, oke. ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oh, ada pertanyaan nih. Oke. Selamat malam. Personal branding itu dibentuk seiring berkembangnya konten atau langsung diputuskan oleh diri kita sendiri saat memulai. Terima kasih. Nah, oke, silakan Melisa. Ya, apa nih? Oh, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, personal branding itu dibentuk seiring berkembangnya konten atau langsung diputuskan oleh diri kita sendiri saat memulai. Nah, ini pertanyaan bagus ya, karena ini adalah salah satu hal yang akan saya bahas di next kelas gitu kan, berkaitan dengan mulainya dari mana gitu. Apakah dari saya sendiri atau nanti aja waktu udah, ya udah yang penting saya jalan dulu gitu. Jadi, sebelum memulai konten, sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan dari kakak harus sudah bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, gitu kan? Pertanyaannya adalah saya mau dikenal sebagai siapa, gitu. Terus saya mau bantu apa? Dan satu lagi tadi mungkin berkaitan dengan sebentar. Ya, pokoknya ada 3 pertanyaan tadi yang membuat dari kakak itu sendiri harus sudah tahu jawabannya dulu gitu. Jadi kalau misalnya dari kakak memang kakak suka apa dulu gitu. Kalau misalnya kakak emang suka olahraga, ya berarti hal-hal yang kakak sukai itulah yang bisa kakak brandingkan gitu kan. Kakak bisa kenalkan ke orang-orang. Kalau misalnya nunggu, ya udah saya mulai dulu, tapi saya mulainya nggak tahu harus gimana gitu. Malah asal-asalan posting aja. Justru malah itu eman. Justru itu sayang banget gitu. Kenapa? Karena saat teman-teman mau memulai, setidaknya teman-teman harus punya tahu tujuannya teman-teman dulu. Goals-nya apa? Saya ingin dikenal sebagai apa? Saya mau bantu siapa? Gitu. Dan saya punya apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi dimulai dari teman-teman dulu gitu, dari diri kalian dulu maunya seperti apa. Soalnya gini, kadang konsepnya eh, saya hari ini sukanya skincarean misalnya. Tapi next kayaknya lebih rame konten-konten yang berkaitan dengan politik deh. Atau besok kayaknya konten-konten yang joget-joget deh gitu. Nah, kalau misalnya dari kakak mau mencoba itu semua gitu, itu malah justru kayak sayang banget, justru nggak terarah gitu. Mending ambil sesuatu hal yang teman-teman bisa satu hal atau 2 hal yang teman-teman suka dan kalau pertanyaannya adalah kalau saya bikin ini 100 kali apakah saya akan tetap suka gitu. Karena kalau misalnya cuma sekedar aku mau A, aku mau B, aku mau C, FOMO aja, itu pasti nggak akan naik dan target audiensnya tuh nggak terarah gitu. Tapi kalau misalnya mau yang lebih spesifik dan target audiensnya udah tahu mau apa, itu justru semakin gampang nih nanti bikin kontennya. Kayak gitu sih dari kakak. Mungkin apakah menjawab? nah tuh. Misalnya aku fresh graduate, Oke. ya, yang mau cari attention dari Hmm, HRD di bidang data engineering. Pengalaman kerjaku lebih dari 1 tahun, tapi hmm. aku selalu nggak kepanggil. Oke. Ya, Nah, ini gimana nih nih? justru ini ya, kenapa sih beberapa HR itu memilih orang-orang yang sudah punya pengalaman gitu kan, dan terbukti atas pengalamannya.
Dan pengalaman itu bisa dilihat dari apa? Selain CV dan juga portofolio. Portofolionya mungkin ya review apa namanya dari portofolionya ini masih kurang nih. Padahal secara pengalaman teman-teman udah punya banyak banget pengalaman. Cuman nggak cukup nih untuk bisa dihadirkan dalam portofolio gitu kan. Portofolio itu harus berapa lembar sih? Bahkan CV pun HR kalau baca itu kayak cuman langsung dalam 2-3 menit gitu nggak sih? Atau sampai kurang dari 5 menit untuk membaca CV kalian gitu. Ya. Terus bisa lihatnya dari mana? Ya dari apa yang teman-teman bisa hadirkan gitu kan misalnya. Kalau engineer ya udah berkaitan dengan konten-konten engineer-nya. Emang teman-teman punya kemampuan atas hal itu. Itu ditunjukkan. Bisa untuk misal ditaruh di konten edukasi berkaitan dengan tips-tips apa atau apa gitu. Karena dari sana peluangnya tidak hanya sekedar biar di notice sama HR aja, tapi bisa nih nanti bisa berkolaborasi atau bahkan bisa membentuk relasi-relasi sesama engineer gitu. Dan siapa tahu dari sana malah bisa bikin project-project seperti itu. Kalau misalnya dari teman-teman cuman aku aku punya pengalaman, tapi aku belum menunjukkannya. Dan siapa ya orang yang akan tahu kalau teman-teman punya pengalaman kalau teman-teman nggak menunjukkan hal itu. Justru dari sana dikontenin, dikasih tahu, oh ternyata aku bisa kok buat ngajarin orang tips kayak gini dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Jadi bonusnya adalah selain kakak nanti di CV atau di portofolio, eh, kakak itu juga dapat nama gitu kan, entah itu di Google ataupun di sosial media. Jadi secara nggak langsung kakak akan mendapatkan peluang-peluang yang lain nih, nggak hanya sekedar dari HR aja gitu, nggak hanya sekedar dari perusahaan yang ingin kakak lamar, tapi dari hal-hal lain, entah itu nanti berkolaborasi sama brand misalnya, atau berkolaborasi sama kreator misalnya, atau bahkan bisa bikin project-project berkaitan dengan engineer tadi, dengan sesama orang-orang yang suka berkaitan di bidang itu. Itu sih kalau dari saya, mungkin bisa menjawab ya. Iya, makasih Melisa. Ini saya cuman menyemangati ya Kak Semangat Kak. Lambang Ramadian ya, menyemangati eh, apa tadi yang dikatakan oleh Melisa itu sudah betul sekali ya. Jadi kita ini kan saya hanya mewakili Gen X ya, karena saya melihat kita ini sekarang ini kalian hidup di dua dunia sebenarnya, dunia maya dan dunia nyata. Nah, saya sendiri mempraktekkan multiprofesi. Nah, multiprofesi itu sangat memungkinkan zaman sekarang. Kalau zaman dulu saya emang nggak mungkin ya. Tapi zaman sekarang sambil mencari pekerjaan yang mungkin diharapkan ya, diharapkan pengen kerja kantoran gitu maksudnya ya. Kantoran yang berasa tuh kayaknya kerjaannya tuh real gitu. Nah, tapi kita sebenarnya ada juga nih dunia, bukan dunia lain ya, dunia nyata. Dunia nyata ini, dunia imajiner atau dunia maya ini adalah satu kesempatan yang bisa kita buat juga menjadi satu peluang. Jadi sebagai seorang data engineering, apalagi sudah punya pengalaman kerja 1 tahun, sambil menunggu itu namanya pekerjaan nyata, jangan terlalu berharap sama si HRD. Ya. Berharaplah dengan kemampuan sendiri percaya diri buat kegiatan-kegiatan sambil men, buat kegiatan sambil menambah jaringan. Jadi personal branding itu nanti akan menambah cakupan jangkauan dari Kak Ramadian juga. Akan semakin banyak kenalan. Orang biasanya kalau kerja itu kan kita nggak bisa menampik lah ya. Kalau kenal itu lebih gampang gitu. Tidak kenal juga pasti lebih susah. Walaupun saya sekarang bisa kerja itu kebanyakan ya, kebanyakan juga karena ada yang memperkenalkan. Bukan berarti saya langsung kenal dengan HRD atau enggak juga, tapi saya kayak dibilangin kayak ada headhunter lah atau apa gitu. Nah, jadi dari pengalaman nanti yang tadi Melisa jelaskan bikin konten, bikin apa itu nanti akan orang malah datang sendiri.
Itu kebanyakan kita begitu. Saya dan Melisa itu begitu. Tipikalnya sama. Kita buat image, kita menarik perhatian orang, bukan dari yang maksudnya ke HRD aja, tapi random ya. Jadi orang lain bisa ke kita langsung. Dan saya sendiri termasuk orang yang suka memperhatikan orang-orang yang apa aktif di media sosial dalam berbagi ilmu. Karena apa? Karena saya perlu trainer. Nah, mungkin saya nanti kapan-kapan kalau ada di grup nanti saya akan tanya ya. Karena kita perlu banget bikin workshop-workshop yang bersifat teknis. Nah, kalau bisa dan mau ngajar itu jauh lebih baik. Jadi Anda punya income bukan hanya dari satu tempat di dunia nyata yang diharapkan, tapi dari berbagai macam ya. Sekarang ini adalah masa-masa orang lebih senang kerja sebagai freelancer daripada karyawan tetap ya. Karyawan tetap UMR nih paling ya plus-plus, kalau freelancer bisa 2 kali 3 kali lipat dari UMR kalau misalnya memang networkingnya besar ya. Nah, itu yang bisa saya ini ya, saya kasih motivasi aja, motivasi. Oke, pertanyaan lanjutan dari Kak Agung Nanda. Apakah membangun personal branding harus dengan konten dan dilakukan di media sosial? Nah, itu silakan nanti Melisa jawab. Pertanyaan lanjutan nanti sabar ya, ini mulai banyak. Oh, ini ada bentar si Kak Ramadian ada jawaban. Wah, berarti saya secara tidak langsung bisa menunjukkan skill IT lain walaupun belum ada pengalaman. Yang penting networking. Iya dong. Bener-bener, bener banget. Yang Jadi penting kita itu nggak sebenarnya networkingnya nanti sebenarnya yang kasih cuan lebih banyak itu sebenarnya networking ya. Karena gini nih, Anda pun nanti kalau sudah kerja di satu kantor, ya, kalau Anda sudah punya banyak networking, tambahan kerjaannya jadi banyak gitu. Jadi nggak cuma di satu tempat itu aja gitu. Ya, enaknya di zaman sekarang gitu ya, bisa WFH, bisa WFC, from cafe, from mana-mana, dan di kantor. Jadi bisa WFO, tapi sambil ngerjain yang punya kantor, tapi juga ada dari yang lain-lain. Malah bisa tadi kan Melisa bisa bilang konten nanti bisa dimonetisasi, banyak lah yang bisa ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan apa satu, wah mesti bikin CV gimana lagi nih aku ya gitu. Nah, banyak kemungkinan dalam personal branding. Nah, jadi salah satunya tadi pertanyaannya apakah harus nih pakai konten dan media sosial? Coba Melisa jelasin. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, udah mulai banyak ya yang bertanya. Izin menjawab, Kak, soal apakah membangun personal branding itu harus dengan konten dan dilakukan di media sosial? Sebenarnya enggak. Karena personal branding itu bukan hanya sekedar yang dilihat di sosial media aja. Tapi cara kita untuk dilihat orang lain tuh seperti apa? Kan personal branding gitu kan. Apa sih yang bisa dilihat gitu kan dari diri kita? Sebenarnya personal branding itu juga bisa dilakukan di real life. Misalnya, kalau kakak punya kemampuan public speaking misalnya, atau kemampuan MC sesuatu, kakak entah itu di kampus atau di tempat kerja atau bahkan di sebuah komunitas, kakak menunjukkan hal itu dengan menjadi moderator misalnya. Itu secara nggak langsung kakak membangun personal branding kakak sebagai orang yang mampu berbicara di depan umum atau melakukan public speaking. Nah, cuman bedanya nih, apakah harus dilakukan di media sosial juga? Media sosial adalah salah satu wadah gitu. Kalau kakak cukup dengan membangun personal branding di lingkungan komunitas, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus atau sekolah, dan kakak merasa itu sudah cukup untuk dikenal orang-orang, yang awalnya orang-orang nggak kenal sama kakak, akhirnya notice sama kakak tentang kemampuan atau skill yang kakak miliki, itu juga sudah cukup gitu. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan, kenapa sih harus media sosial gitu? Karena media sosial itu wadahnya banyak. Dan orang-orang yang nggak kenal sama kakak, di luar dari lingkungan kakak yang sekarang itu bisa mengenal kakak. Gitu. Apakah bisa bangun personal branding melalui platform-platform tertentu? Bisa. Entah kalau misalnya itu kepenulisan misalnya. Kan bisa membangun personal branding menulis dengan menciptakan karya-karya kakak
di platform-platform tersebut. Banyak kok orang yang tidak kenal secara orangnya, tapi kenal namanya, gitu. Namanya, oh ini penulis ini kan, dia karyanya yang seperti ini. Itu mungkin yang dilakukan sebelum ada media sosial, baik itu di Blogspot atau bahkan di WordPress dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi karena sekarang eranya media sosial, lebih banyak menggunakan wadah-wadah secara online atau digital. Seperti itu sih, Kak. Kalau dari saya. Yang Ya. penting penyampaiannya kayak apa sih yang mau Kakak tunjukkan gitu aja. Dan nanti orang-orang tujuannya di notice gitu. Di notice seperti itu. Ya. Ya, sebenarnya kenapa kita harus pakai media sosial itu sebenarnya ya nggak harus. Cuman karena memang banyak kan orang kan mencari info memang di medsos ya. Akan lebih susah lagi kalau kita Iya. personal branding ke TV gitu. Tambah nggak berani mungkin kalau ke TV langsung ya kan. Lebih baik kita main di konten daripada kita langsung syuting di depan TV atau apa kan lebih nggak enak. Kalau zaman dulu personal branding sebelum ada internet, beneran kita kita ke TV loh. Jadi itu Iya. cerita ya sebagai anak Gen X nih saya ya waktu SMA gimana nih supaya kita dikenal nggak di, nggak ada internet yang ada koran ya apa dong ya ikut lomba ikut kegiatan sana sini dulu ya terus ikut magang ada magang di sini ikut ada ini diikut kita nggak tampil di media nggak tapi ya kita kemana-mana ada apa ikut orang ya kenal juga, ih lama-lama walaupun nggak ada medsos, tapi karena dulu kan nggak ada medsos ya. Terus kalau Iya. karena itu sudah ikut lomba, terus ada biasanya kalau dulu zaman TVRI, dulu ya namanya cuma TVRI ya nggak ada nggak ada stasiun yang lain. Jadi kita nih kalau misalnya menang lomba vokal grup, paduan suara, lomba apa, nah biasanya TV itu ngundang tuh baru. Kalau enggak mah kita mau tunggu sampai ratusan ribu tahun berabad-abad juga nggak bakal diundang sama TV ya. Tapi kalau zaman sekarang, ke TV nggak perlu. TV itu udah nggak ada orang nonton. Orang nontonnya media sosial. Itulah malah lebih gampang buat saya. Saya termasuk orang yang paling senang sekali ketika ada internet. Itu tahun 95 ya. Saya kuliah waktu itu semester 3 semester 4. Waktu ada internet, wah happy banget. Itulah saatnya saya bisa menulis dengan bebas. Karena zaman dulu kalau mau Wow. kirim tulisan ke Gramedia, ke Kompas, kemana, itu kan pakai surat ya, ketik semua itu. Yang ada di meja redaksi itu jutaan tulisan, tidak akan terbaca. Ya, tapi sekarang ya, walaupun kita ada miliaran orang di seluruh dunia, walaupun saya di Indonesia, konten saya masih bisa dibaca sama orang luar negeri ternyata gitu loh. Jadi itulah enaknya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kita harus banget pakai medsos, tapi kalau nggak pakai medsos, terus pakai apa yang paling gampang? Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti tidak bisa dengan yang lain, bisa ya, cuman mungkin akan lebih ada challenge lagi nih ya. Nah ini nih yang lebih challenge lagi. Ini ada yang nanya, personal branding bisa terbangunkah jika orang itu introvert? Aduh, di dunia ini Aduh. lebih banyak orang introvert daripada ekstrovert kayaknya ya. Tapi yang kayaknya kita juga nggak ekstrovert ya harusnya. Oke, silakan Melisa. Oke. Personal branding bisa terbangun kah kalau misalnya saya introvert? Jujur saya juga introvert ya gitu. Tapi kayak misal di depan umum ya memang senang berinteraksi dengan banyak orang gitu. Saya ambivert sih gitu antara tengah-tengah introvert dan ekstrovert gitu. Kan bisa kalau orang-orang introvert justru orang introvert punya apa ya space tersendiri yang dia bisa mengekspresikan dirinya tanpa memperlihatkan dirinya gitu. Dan banyak loh konten-konten yang dia bahkan faceless ya. Jadi kayak tidak memperlihatkan wajahnya gitu kan. Justru kayak cuman belakang aja dan introvert sendiri juga memang benar. Jadi personal branding gitu kan. Jadi tagline saya introvert itu sudah bisa jadi personal branding ya. Bahkan nanti audiensnya bisa sesama introvert gitu. Oh ternyata aku aja nih yang introvert gitu kan. Terus oh sesama introvert boleh nggak ya kita kumpul gitu kan. Emang kebiasaan orang-orang introvert seperti apa sih gitu. Itu bisa jadi konten gitu kan.
dan nggak harus jadi ekstrovert banget gitu. Nah, mungkin itu sih. Kalau misalnya orang introvert, ya kembali lagi, teman-teman sukanya apa? Dan apakah memang mau menampilkan wajah? Kadang kan ada nih yang introvert ya, aku nggak mau nih Oh, putus sih si Melisa. Bentar ya, sambil menunggu. Nah, ini saya bantu jawab saja karena sambil Melisanya lagi disconnect. Personal introvert itu sendiri sudah personal branding ya. Jadi eh, kalau nampilkan. Anda mau tahu artis-artis di seluruh dunia itu kebanyakan itu introvert, bukan extrovert ya. Dan introvert itu beda dengan antisosial ya. Jadi jangan samakan bahwa orang introvert itu berarti antisosial. Oh, itu beda beda sekali ya. Personality introvert itu tidak ada hubungannya dengan public speaking dan tidak ada hubungannya dengan sosialisasi ya. Banyak orang yang eh, public speakingnya jago tapi dia introvert ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Apalagi di dunia kerja itu tidak ada yang namanya introvert apa extrovert. Yang ada adalah KPI harus tercapai. Mau introvert, mau extrovert, kalau KPI tidak tercapai, ya maaf-maaf saja. Ya, jadi jangan jadikan introvert itu sebagai alasan untuk tidak berkembang. Melisa udah masuk? Deh, Ibu. Oh, udah. Sip. Oke. Ya, tadi kempar. Ya, Koleksinya. mungkin aku menjawab Sebentar, ya. sebentar. Iya, iya. Aku masih belum kelihatan di mana. Sebentar ya. Oh, ini dia di ujung. Oke, lanjut ya. Nih dari Kak Kevin. Maaf Kak, izin bertanya dan meminta saran. Di sini saya lulusan dari pondok dan sekarang saya lagi memulai untuk membangun personal branding dan mulai ngonten dengan video reel basic. Terkadang tentang reminder satu hal, terkadang tentang self growth. Ketika di pondok saya suka menulis sebuah artikel tentang religion dan eh, dipubliskan di mading, majalah dinding ya, pondok dan sekarang sudah alumni. Pertanyaan saya, boleh minta saran buat niche konten yang ingin saya bagikan atau kalau boleh membedah akun IG saya, web apa atau lembaga apa yang bisa. Nah, ini kayaknya harus dijawab nanti di workshop ya. Betul ya Melisa ya. Iya, Jadi benar. jangan bukan Iya, sekarang kalau ini bedah. sudah bisa terjawab nih waktu Benar. besok. Karena sekarang Heeh. nggak cukup ini. Iya, kalau kita harus mengamati itu nanti ya. Nah, di workshop itu karena nanti sama-sama kita lihat satu-satu nih. Oh, gimana nih yang mana nih yang mesti diperbaiki? Ya, tuh. Nanti kalau sekarang kita jawab, yang lain minta semua dong ntar. Ya, tapi udah bagus, keren ya, keren, keren. Usaha yang bagus sekali, udah bisa bikin konten. Tinggal nanti lanjut ya di workshop selanjutnya. Jadi kita bisa nanti Melisa bisa bantu lihat apa nih yang mesti ditambah ya. Karena sebenarnya usaha personal brandingnya udah jalan. Kalau udah jalan, tinggal kita caranya gimana ya. Makasih buat pertanyaannya. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan nih Kak Kevin ya. Terus Iya, terima pertanyaannya kasih Kak banyak sih. Sari. Iya, nanti Melisa nanti coba kalau Kak Kevin ada di grup boleh nanti di-share ke grup ya atau kan udah ada akunnya ini ya, ada akunnya Kak Melisa nanti boleh di-share IG-nya ya, tapi nanti jawabnya nanti. Cuman kan dipelajari dulu, nggak bisa langsung jawab. Kalau yang kayak gini kita mesti meneliti dulu, jadi nggak bisa langsung kasih gambaran ya. Oke, Kak, pertanyaan dari Kak Sari. Kak, aku pengen nyoba bikin konten tentang Excel, tapi posisinya aku belum menguasai semuanya. Tapi kayak pengen belajar sambil sharing gitu. Kalau menurut Kakak bagaimana? Ada saran nggak? Lalu apakah konten yang sebaiknya dibikin fokus tentang Excel saja atau bagaimana? Nah, ini juga sama pertanyaannya. Ya, oke. Ini kalau sudah masuk ke konten-konten, maaf, bukannya nggak mau jawab, tapi jadi personal consulting gitu ya. Gitu. Nah, cuman yang bisa saya ini Melisa keluar lagi karena koneksi. Yang bisa kami bantu jawab adalah kalau belum bisa menguasai semuanya,
nanti ya boleh tetap sharing, nggak apa-apa ya. Nah, nanti dibikin topiknya yang sudah bisa ya. Jadi nanti sambil sambil belajar, sambil bikin konten bisa gitu ya. Jadi buat dalam suasana Kak Sari ini, nuansa kontennya itu adalah Kak Sari lagi belajar. Nah, kalau ada yang nggak tahu, itu justru sebenarnya satu hal yang cukup bikin menarik juga sebenarnya. Jadi kalau ada yang paham atau apa, bisa bantu jawab. Tapi ingat ya, kalau Anda sudah mulai sharing sesuatu ke publik ya tentang ketidaktahuan, ini harus siap mental ya. Karena publik kita kadang-kadang netizen ya, kadang-kadang ada yang etikanya kurang, ada etikanya yang sangat memahami. Oh, namanya juga orang belajar ya, orang belajar ya pasti banyak yang nggak tahu. Tapi ada juga netizen yang ngerasa, ah gitu aja, kok gitu malah bikin konten sih atau apa. Nah, itu yang saya bisa kasih motivasi untuk belajar mental dulu ya gitu karena netizen kita Iya. memang belum tentu bisa sesuai nih dengan kondisi dari Kak Sari. Tapi kalau saya sendiri misalnya kalau dalam posisi saya juga belajar, saya mau bikin konten, saya akan kasih satu note bahwa saya juga masih belajar. Jadi kalau ada yang kritik atau apa, mohon kritik yang membangun supaya tidak ada yang namanya hate speech atau apa. Ya, nah tapi nanti tentang konten sebaiknya dibikin fokus Excel saja atau bagaimana itu nanti ya, karena kita masih nggak tahu kamu bisanya apa gitu. Nah, kalau kita udah tahu kamu bisanya apa, nanti kita bisa perluas ya. Oke, Melisa sudah masuk? Ah, udah. Ya, sudah Ibu. Iya, benar Tidak banget ada ya. tambahan dari Melisa untuk Kak Sari? Iya Kak Sari, berkaitan soal konten, kita nggak bisa bahas yang kayak panjang gitu ya, karena emang ada stepnya tersendiri dan tadi juga udah dijelaskan sama Bu Femi gitu kan. Tapi mungkin yang bisa kasih masukan adalah bisa kok untuk menunjukkan proses belajar kita gitu. Kalau kita lagi mempelajari sesuatu, misalnya salah satunya Kak Sari mau belajar Excel gitu misalnya, itu bisa kok untuk dijadikan sebuah konten gitu kan. Dan eh, bisa juga menunjukkan proses belajarnya. Jadi ngerasainnya gini, ngonten juga, belajar juga, tapi ngonten juga gitu. Mungkin tadi udah disinggung sama Bu Femi. Jadi itu bisa berbarengan jalannya. Tapi nanti soal konten-kontennya apa aja dan lain sebagainya, mungkin bisa nih di minggu depan kita akan bahas soal itu bareng-bareng. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut nih ya dari eh, Kak Jessica Wijaya. Kak, saya bikin konten di TikTok untuk promosi jasa. Saya sering lihat jumlah viewers jauh lebih banyak daripada like dan favorit. Pertanyaan saya, lebih berpengaruh konten yang viewersnya banyak atau like dan favoritnya? Konten saya itu poster plus testimoni dari klien. Oke. Ya mungkin Melisa mau jawab dulu. Oke, saya izin menjawab ya. Kalau misalnya viewsnya lebih banyak daripada like dan favorit atau bahkan komen, apakah itu bisa dikatakan bahwa kontennya grow gitu? Jadi gini, ada beberapa tipe konten. Konten yang memang untuk views atau awareness gitu kan. Ada konten yang memang fokus untuk save atau kayak video-video yang bersifat tutorial. Itu pasti engage-nya lebih banyak yang save. Tapi meskipun viewersnya cuma beberapa ratus, tapi bisa kemungkinan potensial save-nya lebih banyak. Nah, kalau viewersnya banyak, apakah itu bisa dikatakan konten? Iya, tergantung dari tujuan kontennya. Kalau misalnya tujuan kontennya adalah kakak menunjukkan hasil testimoni, berarti secara nggak langsung banyak orang yang melihat testimoni kakak gitu. Tapi kan testimoni kan belum tentu itu bermanfaat atau untuk setiap pribadi yang nonton. Testimoni adalah bukti bahwa kerja keras kakak, oh ini ternyata dipercaya sama klien. Berarti secara views, ya itu menjawab gitu. Tapi kenapa ya kok like-nya dikit gitu? Kan nggak semua hal itu juga perlu untuk di like teman-teman gitu. Dan tergantung, pokoknya kalau share, like, comment,
Reels dan lain sebagainya itu ada tujuannya tersendiri dan saya belum bisa nih untuk menjabarkan semuanya di sini gitu ya kan Nah, karena itu bersifat containable gitu kan dan itu berkaitan dengan pembelajaran konten juga gitu jadi itu bagus karena viewsnya banyak itu sudah cukup untuk mencoba awarenessnya gitu dan awarenessnya juga udah mulai dapat seperti itu sih kalau dari saya mungkin dari Bu Femi. ya betul betul. Jadi nanti dari Jessica, saya nggak tahu Jessica udah pernah ikut kelas digital marketing nggak ya? Lupa lupa saya. Ini kayaknya memang dari grup yang lama-lama juga. Cuma kalau sudah pernah ikut kelas digital marketing, pasti tahu teori bikin konten itu nanti unsurnya apa saja. Nah, itu nanti juga akan dibahas oleh Melisa pastinya, ya. Gimana caranya kita bisa mengukur kita ini sebenarnya yang Kak Jessica tulis viewers, like, favorit itu sudah termasuk unsur yang ada. Tapi tadi disebutkan sama Jessica, goals-nya apa? Nah, supaya goals-nya ini nanti kehitung itu harus ada apa? Mungkin pernah dengar namanya CTA ya. CTA itu Iya. call to action-nya ini apa gitu. Terus caranya gimana supaya kita bisa tahu ada respon atau tidak, itu ada caranya nanti. Itu yang justru nanti kalau belum pernah ikut kelas eh, konten strategi, ya mungkin masih ngawang-ngawang ya. Iya. Kalau sudah pernah ikut kelas konten strategi, biasanya ya karena karena di sini saya, Melisa, juga tim yang ada orang konten, jadi udah ngerti, ini konten memang konten saya buat apa ya istilahnya buat tebar pesona aja gitu ya. Terus ada yang konten yang memang kita sudah setting cara dapat kita bisa mengukur ini berapa orang nih yang respon, berapa orang nih itu kita sudah ada unsur-unsur yang harus kita masukin. Itu nanti diajarkan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau open mikrofon? Ini sebelum, ini kayaknya udah cukup malam, saya langsung jelaskan ke sini ya. Bentar, sambil mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, tapi saya langsung jelaskan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh eh, Melisa, itu semua yang berhubungan dengan personal branding, kita akan lanjutkan di acara workshopnya tanggal 18 Agustus. Ya, nah apa saja yang nanti akan dibahas ya? Yang jelas ya ini brand identity blueprint ya. Ini udah maksudnya kita personal brandingnya ini yang gimana nih yang mesti kita tonjolkan. Ya, ada hal-hal yang mesti kita lihat indikator-indikatornya ya. Ini buat yang bingung ini, saya lebihnya di mana gitu ya. Kadang-kadang ada orang nggak ngerasa bahwa saya punya kelebihan, padahal pasti punya. Nah, itu yang nanti yang harus kita nanti kita tahu ya sebagai orang yang nanti akan berjualan kah atau bikin konten atau apa ya tugas-tugasnya. Jadi ini brand identity blueprint, terus diajarkan strategi nice domination, ya cara jitu memilih ceruk pasar yang tepat dan menghasilkan. Nah itu tadi ya, makanya kita nggak bisa langsung jawab ya, karena ada niche-nya itu ya, niche marketnya itu apa. Nah itu kita bisa gali bersama nanti ya, karena workshop ini lebih apa? Nanti kan kita lebih bisa komunikatif di dalam satu grup sendiri ya. Nah, jadi teman-teman bisa share mau kontennya seperti apa yang biasanya kalian buat dan dari tim juga bisa melihat dan bisa membantu untuk kasih tambahan insight-nya. Terus konten ekosistem dan storytelling. Jadi ini framework pilar anti kehabisan ide ya. Jadi ada semacam copywriting-nya, terus cara mendapatkan strategi supaya kita kontennya selalu menarik ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya aku zaman gini sih nggak mungkin tidak mungkin ada istilah aku mesti bikin apa lagi ya. Harusnya sih sudah nggak ada istilah begitu ya. Karena sekarang udah zaman AI banget. Jadi istilah kehabisan ide itu sebenarnya hampir tidak mungkin ya. Jadi ada caranya supaya hampir tidak mungkin itu memang beneran bisa terjadi ya. Nah, audience growth, monetisasi ini juga nanti ya bagaimana mengubah personal branding jadi cuan ya. Saya dan Melisa
Dan beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang menjadi contoh-contoh bahwa dari personal branding lah memang kita ternyata bisa mendapatkan peluang-peluang yang baik ya. Dan kita juga happy menjalankannya ya. Nggak merasa terpaksa juga, nggak merasa kayak aku kayaknya kok gimana ya tampil di kamera gini-gini. Enggak juga sih, karena kita senyamannya aja nanti. Nah itu ya. Nah ini adalah bonus-bonus yang nanti teman-teman yang ikut workshop ya. Pastinya karena sekarang adalah teknologi AI, tidak mungkin yang namanya personal branding bikin konten itu tanpa bantuan AI, apalagi kalau kita kerja sendiri ya. Jadi harusnya sudah menguasai materi-materi AI yang nanti bisa mendukung kita dalam membuat personal branding. Nah, itu jangan khawatir ya, senilai video tutorial ada 60 AI ini senilai 1.800.000 ini kita kasih gratis, tapi belajar sendiri ya. Dan harus rajin pastinya ya, cari waktunya gimana caranya bisa mempelajari 60 materi ini. Ada video yang lumayan panjang, ada video yang pendek-pendek saja. Intinya semua AI kita berikan tutorialnya. Tinggal nanti kalau perlu apa ada contekan gitu ya. Jadi kita udah sediakan lah semuanya materi-materi yang ada sehingga nanti ketika personal branding mau dibikin video avatar, dibikin gambar yang personal branding tapi nggak mau pakai foto sendiri nggak apa-apa, pakai karikatur, bikin pakai AI bisa ya. Terus akses komunitas dan peluang kerja nih ya pastinya kita tadi seperti Kak Ramadian itu jangan khawatir kalau sudah dalam networking saya yang pernah ikut kelas virtual assistant ke saya dapat kerjaan semua nih pokoknya ya. Terus free graphic and video editing learning ya. Ini juga ada basic Canva dan basic CapCut bagi teman-teman yang mungkin belum menguasai editing konten. Ya, karena namanya bikin konten kalau mungkin kalau harus hire tim akan keluar uang lagi banyak ya. Ya udah pakai editing sendiri dulu deh. Nah, ya kita ada video tutorialnya. Nah, terus ada free digital learning Kompas Publishing. Kita banyak sekali workshop-workshop, webinar yang gratis-gratis yang bisa diikutin ya. Nanti silakan ikut terus karena setiap bulan kita pasti ada acara-acara seperti ini ya. Yang jelas juga ada sertifikatnya. Nah, dari semua nilai ini ya ada 1,8, ada berapa nih jadinya 1 juta, 1,5 juta, 1,6 juta nih ya. Jadi totalnya segini nih 3.400.000 semua materi ini teman-teman hanya dapatkan hanya 200.000 saja. Ya, 200.000 saja bisa ikut workshop di tanggal 18 Agustus ya. Kita bisa bedah konten juga dengan grup yang ada. Pastinya mungkin pertemuannya memang cuma 1 kali Zoom. Tapi kan kita dalam grup ya, jadi kita tetap bisa saling berkomunikasi. Oke, jadi tetap jangan khawatir abis Zoom terus aku ditinggalin nih, nggak akan. Ya, buktinya di grup itu masih banyak yang ada di grup karena masih pengen tahu apa aja sih yang kita berikan ya. Nah, itu. Nah, kalau yang mau ikut hari ini, besok sudah harga 200.000. Yang mau daftar sekarang masih harga 150.000. Ditunggu sampai kapan ya? Besok pagi deh transfernya Kemudian ya. ada ahli penyakit malaria, berapa dokter tuh yang dihasilkan? Nah, Pasti ada manfaatnya gitu. ya, ada suara yang bocor. Oke, nah jadi kalau yang mau daftar hari ini bisa langsung nih scan QR code-nya untuk pendaftaran atau lihat di link daftarnya di sini. Nanti kita akan share juga di grup ya. Paling lambat besok pagi deh ya. Kalau siang sudah berubah harganya. Jadi 200.000. Hari ini masih 150.000. Jadi silakan buat yang pengen lebih menggali ya potensi personal branding kalian ya dari segi apapun ya. Mungkin ada yang jualan, ada yang memang fungsinya pengen cari kerjaan ya untuk perbaikan CV atau perbaikan konten atau perbaikan di marketplace, boleh nanti ikut ya. Nanti kalau misalnya perlu konsultasi lebih lanjut, kita juga akan banyak yang bisa kita buat ya, karena kita juga adalah digital agency. Jadi silakan nanti banyak sekali yang nanti teman-teman dapat ya, khususnya ini nih ya. Nah, nanti yang dapat dari Melisa itu kan strateginya.
Tapi kan teman-teman harus bikin sendiri. Nggak ada yang bikinin ya. Yang bikin saya harus sendiri. Jadi nanti pelajari ini semua, tapi semua sudah ada. Ya, intinya kita tutorial ada terus sampai di grup pun nanti kalau ke teman-teman masih ada di grup kelas, tetap kita share semua skill-skill yang bisa dipelajari bersama, skill-skill umum ya yang bisa dipelajari bareng-bareng. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya langsung ke ini QR code. Kalau mungkin ada yang langsung mau daftar, silakan. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ya, kayaknya udah jelas ya. Udah happy nih kayaknya. Nah, tinggal kita jumpa lagi nanti tanggal 18 Agustus ya. Siapa yang nanti mau melanjutkan sesi yang strategisnya ya, yang sudah lebih ke praktek langsung nanti supaya nanti teman-teman bisa melakukan rebranding ya. Mungkin ada yang udah personal branding tapi masih nggak jelas nih gimana gimana. Nah, nanti kita kita bahas bareng-bareng. Baik. Nah, kalau sebelum ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri sesi hari ini. Terima kasih untuk Melisa yang sudah berbagi semua materi-materi pengalaman sebagai seorang konten kreator ya. Bahkan apa? Jadi latar belakang pendidikan apapun tuh sebenarnya bisa mau personal branding apapun bisa kan ya. Mau jadi konten kreator tuh tidak harus yang menguasai. Misalnya tadi tuh ada yang bisa Excel, ada yang bisa data engineering. Ternyata yang Ramadian bisa juga tuh skill IT lain juga ada kok. Aku bukan cuma data engineering sama si Melisa juga gitu. Ya bahasanya iya. Tapi yang lain ternyata bisa juga gitu. Bikin konten bisa juga. Bikin konten sendiri loh, bukan dibikinin orang ya. Berarti ini adalah ilmu yang bisa dipelajari kita semua pastinya. Oke, Benar. thank you semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti rekamannya saya share ya di grup. Nanti yang ketinggalan. Karena yang daftar banyak. Kayaknya ini memang yang daftar sengaja pengen nonton rekamannya. Soalnya waktunya kadang-kadang nggak pas dengan waktu webinar. Udah biasa kayak gitu. Jadi nanti izin ke Melisa nanti kita share ke beberapa grup-grup yang lain. Karena mereka juga sudah minta rekamannya. Jadi apa memang udah di tap buat rekaman, bukan bukan nimbrung di Zoom karena kalau di Zoom kadang ada yang masih ada kegiatan. Oke deh, thank you. Selamat malam. Kita Terima jumpa kasih lagi banyak. ya Terima minggu kasih banyak juga, Bu. depan. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Selamat malam. izin malam.